pagi Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Maki, selamat pagi Bu Baik. Selamat pagi Pak Juni. Iya Pak. Selamat pagi. Iya. Ini berarti saya presentasi untuk perangkat teknik. Silakan kita langsung mulai ini Pak Juni ya. Sebentar Pak, kita buka dulu. Ya, adapun yang hal yang disampaikan tidak semua Pak Juni ya. Iya Pak. Disampaikan nanti KD, indikator pembelajarannya, kemudian model dan strategi yang dipilih dalam melaksanakan pembelajaran, serta bagaimana pelaksanaannya, kemudian media yang digunakan oleh Pak Juni di kegiatan proses belajar mengajar, kemudian sampai dengan evaluasi yang digunakan juga. Iya baik Pak. Dan pergerakan kami persilakan Pak Juni untuk. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan Ibu dosen, penguji uji komprehensif pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menampilkan salah satu rancangan pembelajaran saya. Ini rancangan pembelajaran 1, yaitu saya mengambil tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-1 ini untuk kelas 6 SD. Untuk alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 1 hari pertemuan atau 2 jam pelajaran. Untuk KD yang saya ambil, mukulnya terlebih dahulu, mukulnya IPA dan juga Bahasa Indonesia. Terkait KD-nya, untuk IPA ada KD 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik. Kemudian indikator yang saya ambil dari KD tersebut adalah menganalisis cara menghemat energi, kemudian melaporkan hasil pengamatan cara menghemat energi listrik. Untuk KD 4.6-nya menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber energi alternatif. Kemudian indikatornya sambil 2 indikator menampilkan hasil pengamatan tentang cara menghemat energi listrik. Kemudian KD 4.6.2 menyimpulkan hasil pengamatan tentang cara menghemat energi listrik. Untuk Bahasa Indonesianya, KD-nya 3.2 yaitu menggali isi teks penjelasan, eksplorasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian KD-nya 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kemudian indikatornya menguraikan informasi yang terdapat pada teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara tertulis dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kemudian menuliskan informasi penting dari teks eksplorasi secara tulis dalam bentuk peta pikiran. Tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan ABCD, yaitu audience behavior, condition, dan juga degree-nya. Yang pertama saya contohkan saja, setelah menyimak video tentang ketidakpemerataan hak untuk mendapatkan energi listrik, peserta didik dapat menganalisis cara menghemat energi listrik dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang cara agar saudara kita sebangsa dapat menikmati energi listrik, peserta didik dapat menampilkan cara menghemat energi listrik dengan benar. Seperti itu. Kemudian pada penguatan pendidikan karakternya atau PPK-nya ada religius, kegiatannya itu berdoa, kemudian nasionalis, ada menyanyikan lagu wajib, kemudian mandiri terkait dengan pengerjaan atau berdiskusinya, gotong royongnya, juga integritasnya. Untuk muatan pembelajarannya, cara menghemat energi pada muatan pembelajaran IPA, kemudian remedi dan pengayaannya juga sudah saya bedakan. Ketika nanti mereka ternyata mendapatkan hasil yang di bawah KKM, maka ada kegiatan remedi, dan jika di atas KKM maka ada kegiatan pengayaan. Untuk pendekatan modelnya STEM, kemudian modelnya PBL atau Problem Based Learning, kemudian metodenya ada pengelompokan, diskusi, penugasan, percobaan, dan evaluasi. Saya membuat langkah-langkah pembelajaran dengan beberapa hal. Sebelum kepada kegiatan awal, saya melakukan persiapan terlebih dahulu, membuat media dengan PowerPoint, kemudian juga video pembelajarannya, kemudian buat RKP di bahan ajar dan alat evaluasi.
kita menyiapkan pembelajaran dengan baik. Pada kegiatan awal seperti biasa dengan berdoa, kemudian menanyakan kabar, mengabsen siswa, kemudian setelah itu menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini menguatkan PPK-nya tadi tentang nasionalisme. Kemudian menayangkan video tentang pemadaman listrik, ini berkaitan dengan energi listrik. Bagaimana ternyata energi listrik ini tidak semua merata di seluruh Indonesia. Ini siswa saya ajak untuk memperhatikan ini sebagai langkah kita akan mempelajari tentang energi listrik tadi, bagaimana cara menghematnya. Banyak rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik dengan baik, tentunya kita harus menghematnya. Itu seperti itu, langkah sebagai persepsi saya. Kemudian saya menjelaskan tentang globalisasi sesuai dengan temanya, kemudian tujuan pembelajarannya saya sampaikan juga kepada siswa, dan juga untuk terkait dengan pembelajar abad 21 yaitu 4C-nya, saya juga mengajak mereka untuk tanya jawab yang ada di ranah communication-nya. Kemudian di TPEC-nya saya mengajak siswa untuk melihat video kembali melalui media PowerPoint yang ditampilkan seperti itu, tentang bagaimana mendapatkan sumber energi listrik tadi. Saya buatkan di sini juga untuk PBL-nya pada tahap orientasi pada masalahnya, yaitu tadi bagaimana listrik itu tidak merata di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi ajak untuk siswa untuk mengamati video tersebut, kemudian mengajak mereka untuk bertanya jawab bagaimana caranya agar saudara kita sebangsa dapat menikmati energi listrik di dalam ranah communication atau collaboration, karena ada tanya jawab dengan antar siswa atau peserta didik dan juga dengan guru, masuk dalam communication atau collaboration. Tahap 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kelompoknya sebetulnya sudah dibentuk, jadi siswa atau peserta didik sudah tahu bagaimana mereka harus bersama dengan kelompoknya. Saya ajak mereka untuk berdiskusi tentang bagaimana tadi video yang diamati, kemudian mereka menuangkan dalam LKPD 1. Kemudian guru dan peserta didik melaksanakan kegiatan percobaan. Saya akan membuat sebuah alat yang berupa alat listrik sederhana nantinya. Kemudian mereka akan membandingkan bagaimana lampu LED atau LED, lampu bohlam dan lampu neon. Kemudian membedakan ketiga jenis lampu ini manakah yang lebih hemat seperti itu. Nanti mereka dari kelompoknya akan mencoba satu persatu dan mereka mencermati, kemudian dituangkan dalam LKPD, yaitu critical thinking dan problem formulation. Jadi mereka menemukan pemecahan masalah terkait dengan lampu yang manakah yang hemat seperti itu. Critical thinkingnya nanti siswa yang lain atau peserta yang lain dari kelompok lainnya itu bisa menanggapi apa yang sudah mereka lakukan atau percobaan mereka lakukan. Tahap 3, pembimbingan penyelidikan. Peserta didik guru melakukan kegiatan percobaan membandingkan mana lampu yang lebih hemat dengan kerjasama atau gotong royong. Ini dituangkan dalam LKPD 2. Ada critical thinkingnya, collaboration, kemudian science, technology, and engineering atau STEM tadi. Kemudian HOTS-nya creativity dan innovation, karena ada penggunaan tadi percobaan lampu. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat laporan hasil percobaan tadi yang dituangkan dalam bentuk LKPD yang kedua tadi. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mempresentasikan hasil laporannya, kemudian guru memberikan penguatan tentang hasil presentasi peserta didiknya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, mupel bahasa Indonesianya, ini siswa atau peserta didik diajak untuk membaca sebuah teks tentang energi listrik, yaitu tentang energi surya yang dibangun oleh UI, membangun akademi energi surya pertama di ASEAN. Kemudian mereka diajak untuk melihat dari website atau link yang saya bagikan, kemudian dituangkan dalam LKPD yang 3. Kemudian peserta didik secara diskusi kelas bersama-sama menyebutkan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Ini menyambung yang tadi di mupel IPA-nya tentang energi, maka di bahasa Indonesianya mereka untuk bersama-sama mencermati dari teks laporan tersebut.
Kemudian menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi cara tulis dalam bentuk peta pikiran dengan percaya diri. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya dengan rasa percaya diri. Kemudian guru memberikan tanggapan. Pada kegiatan akhir, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Tadi dan guru menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari pada pembelajaran hari ini. Kemudian bertanya jawab tentang kesulitan apa yang dialami, kemudian pada evaluasi dituangkan dalam bentuk kuisis. Ini juga termasuk dalam TIK ya, ranah TIK. Terus menyampaikan rencana remedial pengayaan, kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi apa saja yang disenangi pada pembelajaran ini, terus apa saja yang tidak disukai pada pembelajaran hari ini. Dan guru memberikan pujian kepada peserta didik karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan. Kemudian media, bahan dan sumber pembelajarannya, media ada laptop, smartphone, kemudian WA grupnya, mereka dalam website, quizzes, kemudian rencana KPD saya tuangkan dalam bentuk live worksheet dan juga dari pembelajaran YouTube ya, video yang tadi sudah ditonton oleh atau dicermati oleh peserta didik. Kemudian pada bahan ajarnya ada lampu LED tadi yang digunakan dalam percobaan. Bahan sumber pelajarannya ada buku guru dan juga buku siswa. Kemudian lingkungan sekitar siswa yaitu listrik tadi, energi listrik tadi, website dan juga bahan ajarnya. Untuk penilaiannya pada penilaian sikapnya, ini pengamatan perilaku, sikap, butir sikap dan tindak lanjutnya. Kemudian penilaian pengetahuan. Kemudian dalam penilaian keterampilan dalam bentuk rubrik seperti ini. Pada percobaan juga nanti akan diamati bagaimana mereka menyiapkan alat bahannya, melakukan percobaan, kemudian hasil kegiatan, skornya dan juga predikannya. Pada ranah diskusinya ada penilaian bagaimana aktif mereka dalam diskusi, kemudian disiplinnya dalam menjalankan diskusi tersebut. Ini bahan ajar yang setelah saya buat. Memuat tadi mupel bahasa Indonesia dan juga mupel IPA-nya terkait bahasa Indonesia dengan teks eksplanasinya. Ini juga jelaskan bagaimana menggali atau menemukan informasi penting dalam teks eksplanasinya. Kemudian ada eksplanasi yang baik itu menggunakan kalimat yang efektif dan juga kata baku. Kata baku, contoh-contoh kata baku yang terdapat dalam KBBI. Kemudian ini teks yang tadi disampaikan. Untuk mupel IPA-nya, bagaimana cara menghemat listrik. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik. Kemudian pemilihan lampu yang hemat tadi dilakukan dalam percobaan. Jadi mereka akan menyimpulkan mana ternyata yang lampu dengan watt yang sama tetapi lebih hemat karena mampu memberikan penerangan yang lebih. Dan dari kesimpulannya data pustakanya. Baik, ini media pembelajarannya berupa PowerPoint yang akan digunakan untuk pembelajaran. Urutan-urutannya kemudian mungkin langsung kepada soal ya, sebentar ya. Ini KPD-nya. KPD-nya jelaskan juga ada KI dan juga KD-nya dan tujuan pembelajaran kemudian dituangkan dalam KPD seperti ini. Kemudian hasil diskusi ini dituangkan dalam kolom yang ada di bawah ini. Kemudian cara menghematnya dituliskan dalam kolom juga, bagaimana cara menghemat energi listrik setelah mereka berdiskusi. Pada percobaannya ini, ketika mereka melakukan percobaan, mereka juga menuangkan dalam KPD, kemudian ditentukan manakah lampu yang lebih hemat, seperti itu. Pada
Mubal bahasa Indonesianya tentang menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dibaca, kemudian dituangkan dalam kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Sebelum itu mereka menjodohkan informasi penting dari yang mereka baca, maka manakah yang merupakan paragraf 1, 2, ataupun 3, kemudian disimpulkan. Ini adalah soal evaluasinya, kisi-kisinya. Sudah memuat hots karena menggunakan C. Ada 10, saya tuangkan dalam soalnya pilihan ganda seperti itu. Nanti ini dalam bentuk kuisis. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat dalam kegiatan perancangan pembelajaran. Terima kasih. Ya, baik Pak Juni, atas presentasi dari perangkat belajar maupun RDP yang sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan Pak Juni dalam pengalaman belajar tidak secepat itu pengajarnya, supaya siswa dapat memahami setiap materi atau bahan yang disampaikan. Karena mengingat secara pengajar itu kan yang paling utama adalah pesan yang kita sampaikan itu dimengerti dan dipahami oleh siswa atau peserta didik. Iya Pak. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan, dan bagi saya juga seperti itu, perhatikan diri kita sebagai pendidik dalam ritme atau berdialog dengan siswa itu supaya lebih diperhatikan. Baik, Bu Nis, yang pertama untuk memberikan masukan, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji untuk kesempatannya. Pak Juni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita nih Pak Juni. Iya Pak, Ibu. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Maki tadi, sekarang Pak Juni boleh mensimulasikan. Kira-kira kalau Bapak nanti di kelas, bagaimana Bapak akan memberikan persepsi ini kepada siswa? Baik, ya. Jadi saya mensimulasikan mengajar persepsi tadi ya, yang dari perangkat saya. Berikan persepsi saja. Oke. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan menyaksikan video yaitu tentang bagaimana ternyata listrik itu tidak hanya dinikmati oleh kita. Kita bisa menikmati listrik, tetapi ternyata di luar sana, di masyarakat seluruh Indonesia ini ternyata ada yang belum bisa menikmati energi listrik. Nanti kita akan sama-sama mengamati bagaimana sih masyarakat yang tidak menikmati energi listrik ini bisa menikmati listrik tersebut ya. Nah, kita bisa menikmati energi listrik itu, tetapi ada juga yang lainnya, yang penduduk lainnya atau masyarakat lainnya belum bisa menikmati dengan baik. Nah, tentunya kita dari video tadi apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana cara kita menghemat energi listrik agar tidak seperti itu ya. Karena kita sudah diberi kenikmatan untuk bisa menikmati energi listrik, tapi saudara kita belum bisa menikmatinya. Nah, dengan cara menghemat itu, kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk menghormati mereka, kemudian kita bagaimana sih kita rasa persaudaraan kita kepada mereka untuk kita bisa menghemat energi listrik itu tadi ya. Kita akan amati video tadi, kemudian kita tuangkan dalam bentuk pengerjaannya. Kemudian bagaimana sih cara menghemat energi listrik tersebut? Ya, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana mereka sangat berjuang keras untuk menikmati energi listrik, tapi kita yang sudah menikmati energi listrik dengan baik, kita malah boros seperti itu ya. Jadi kita nanti amati bersama. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Bahasanya kacau sekali. Santai saja Pak. Baik. Video itu isinya tentang apa Bapak? Itu tentang ini Bu, jadi ada di daerah lain dari Indonesia itu daerah timur kalau nggak salah
ya dari video itu mereka belum bisa menikmati energi listrik dengan baik. Jadi mereka gotong royong dengan pembangkit listrik yang mereka buat tuh. Bahkan ada yang menggunakan genset itu untuk menerangi beberapa kepala keluarga atau beberapa keluarga seperti itu. Jadi maksud saya itu biar anak-anak itu tahu bahwa oh kita sudah menikmati energi listrik gitu loh. Ada saudara-saudara kita di daerah lain yang belum bisa menikmati energi listrik. Paling tidak anak-anak itu biar bisa menghemat gitu. Jadi rasa itu juga termasuk menumbuhkan rasa syukur seperti itu. Kurang lebihnya sih. Oke, baik. Jika konteksnya seperti itu, maka di kesempatan ini juga mohon izin saya memberikan masukan terkait dengan simulasi itu ya. Jadi di awal Bapak hanya fokus mengajak siswa menonton saja. Jadi Bapak bisa sampaikan anak-anak Bapak punya video yang bagus untuk ditonton. Jadi silahkan semua perhatikan, jangan mengerjakan yang lain. Nanti setelah menonton, ceritakan ke Bapak apa isi yang kalian tonton. Jadi tidak apa-apa kita memberikan pengantar satu kalimat itu saja. Yang penting tujuan kita memusatkan siswa untuk memperhatikan videonya itu dulu. Setelah menonton, baru Bapak berikan pertanyaan itu tadi. Apa yang ada di video tadi, bagaimana ceritanya, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, ya. Mengapa hal itu bisa terjadi, dan lain sebagainya. Jadi apabila kita menceritakan isinya di depan, memberikan spoiler gitu ya, siswa nanti menjawab pertanyaan Bapak hanya berdasarkan ingatan mereka tentang apa yang Bapak sampaikan di awal, bukan karena hasil mereka menonton video itu. Jadi seperti itu, memberikan persepsinya kurang lebih ya. Nah sekarang karena tadi persepsi di awal, saya ingin kembali menanyakan Pak Juli dalam menutup pembelajaran, apa yang Pak Juli lakukan untuk memberikan penguatan karakter dan apresiasi pada proses belajar siswa. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, mari kita simpulkan. Tadi kita sudah melihat ada tayangan video tentang bagaimana energi listrik ternyata tidak merata. Terus apa lagi? Ya, betul. Ya, kita tadi melakukan percobaan ya, energi listrik. Percobaan tadi, manakah lampu yang kira-kira menghemat, itu bisa kita hemat. Oh iya betul, lampu LED dengan watt yang sama dibandingkan lampu bohlam atau lampu yang jari. Ternyata lampu LED mampu menghasilkan energi cahaya yang lebih terang seperti itu ya. Siswa di rumah, kalian menggunakan LED atau tidak? Oh, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Oke. Ya, yang belum menggunakan nanti mungkin bisa menggunakan lampu yang itu. Itu bisa menghemat energi listrik ya, karena apa yang lampu kita yang nyalakan itu bisa membuat tagihan listrik di rumah itu menjadi lebih hemat. Itu juga salah satunya ya. Energi listriknya juga terhemat, kemudian pengeluaran untuk pembayaran listriknya menjadi lebih ringan seperti itu. Kemudian tadi, ternyata energi listrik ini banyak sekali ya sumbernya. Kemudian tadi kita lihat dari teks bacaan ada yang namanya apa tadi ya? Oh iya, energi listrik surya ya. Nah, ternyata di Indonesia ini ada akademi, ada suatu universitas yang membangun tentang energi surya tadi. Apa dari itu, termasuk teks apa ya yang kita baca? Ya betul, teks eksplanasi. Wah, bagus sekali ya, kelompok 1 ini ternyata aktif sekali. Betul, teks eksplanasi. Tadi kita membaca teks eksplanasi, ada berapa paragraf? Betul sekali, 3 paragraf. Nah, dari paragraf-paragraf itu tadi kita simpulkan ya, paragraf 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Kemudian bagaimana membuat teks yang baik, eksplanasi yang baik? Betul, menggunakan kalimat efektif dan juga kata baku. Pintar-pintar sekali semuanya. Kita bisa simpulkan tadi pembelajaran yang dari awal kemudian sampai akhir, dari energi listrik, kemudian dari tentang eksplanasi itu, mudah-mudahan siswa semuanya ya, kalian semuanya bisa menerapkan di rumah ya tadi tentang lampunya tadi. Kemudian tes eksplanasinya ini nanti, tes eksplanasi ini akan
kita pelajari juga di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak. Saya pikir ini lebih baik daripada persepsinya yang tadi. Jadi di sini sudah ada bentuk penguatan karakternya. Tadi penguatan karakternya mungkin yang belum terlalu tampak. Jadi ketika belajar itu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana kemudian kita menghargai kondisi kita di sini yang dapat menikmati listrik lebih baik dibanding dengan tempat lain, karena tadi konteks materinya itu. Kemudian tapi apresiasinya sudah bagus, menggunakan kata baik sekali, bagus, pintar, cerdas, rajin, itu bentuk penguatan yang tidak kita lakukan untuk siswa. Jadi guru itu tidak boleh pelit apresiasi. Baik, mungkin cukup dari yang Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Bu Nis dan Pak Juni sudah jawab dengan baik yang diminta oleh Bu Nis, baik dalam mencoba untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung meskipun melalui media seperti saat ini yang kita sama-sama kita gunakan. Yang dari saran saya akan lebih baiknya kalau Pak Juni tadi sambil memunculkan video itu, ya kami bisa lihat hasil karyanya Pak Juni, videonya seperti apa. Selain Pak Juni mempresentasikan, memaparkan video itu untuk memberikan penjelasan kepada siswa, tapi juga kami juga sambil melihat juga seperti apa melihat video itu tadi. Kemudian karena yang Pak Juni sampaikan tadi lebih dominan kepada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa penanaman, misalnya terkait dengan supaya hemat pendidikan karakternya, supaya peserta didik menjadi manusia yang hemat, mahasiswa yang hemat dalam penggunaan apa saja di dalam kehidupannya. Ya, itu yang menjadi inti daripada apa yang disampaikan oleh Pak Juni tadi. Yang ingin saya tanya, kan satu aja dari saya, strategi yang Pak Juni gunakan dalam pendekatan kepada siswa dalam proses pembelajaran itu seperti apa strateginya? Saya menggunakan STEM, Pak. Jadi menggunakan alat percobaan tadi. Jadi siswa diajak untuk mencoba langsung alat-alat yang terkait dengan energi listrik tadi, Pak. Jadi mereka mencoba langsung. Dia hanya ada alat peraganya nggak, atau ada? Nanti ada alat peraganya ketika mengajar. Ada alat peraganya ya? Ada. Nanti saya buat. Pak Juni ngajar di kelas berapa? Kelas 6, Pak. Oh, udah kelas tinggi ya? Kelas tinggi. Pastinya sudah bisa memahami penggunaan alat peraganya. Saya kira sudah tidak ada masalah. Yang saya perlu ulangin, Pak Juni, yang paling utama sebagai saran saya supaya dalam pengajaran itu kecepatannya itu supaya diatur sehingga siswa itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Juni. Saya kira itu tambahan dari saya. Selamat Pak Juni, mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya sukses. Amin. Sampai tahap terakhir nanti lulus menjadi guru yang memiliki sertifikat. Amin, terima kasih. Baik, gimana Bu Nis, ada yang mau ditambahkan? Baik, mungkin sedikit saja Pak Haji, Pak Juni. Tadi saya melihat di media atau di LKPD-nya itu ada teks yang berada di atas gambar globe ya, gambar dunia, gambar globe. Kemudian hurufnya itu warnanya hitam, sementara backgroundnya itu warnanya biru. Jadi kurang kontras tulisan dengan backgroundnya. Nah itu juga mungkin akan menyulitkan siswa untuk membaca. Alangkah baiknya backgroundnya tidak seperti itu. Jadi siapa tahu digunakan di PPL atau kegiatan berikutnya. Saran saya mungkin bisa diganti. Mumpung ketemu di Kompre Bapak ya. Ya, saya juga ada tambahan Pak ini. Yang ditampilkan tadi itu kok kebetulan saya ingat karena disebut oleh Bu Nis terkait warna.
Ada tulisan-tulisan yang diwarnai tadi itu, Pak Joni. Apa maksudnya tuh yang diwarnai biru? Oh, yang itu untuk membedakan tadi Pak, yang tujuan pembelajaran Pak. Ya mungkin nanti saya ubah saja. Apakah untuk siswa juga tetap dibedakan seperti itu atau hanya di ujian ini saja? Iya, karena kemarin pas perancangan pembelajaran biar bisa membedakan Pak. Ya mungkin nanti ketika pas PPL saya ubah jadi warnanya senada. Nah, ya. Makanya maksud saya itu supaya warna-warna seperti itu kalau tidak ada kaitannya dengan materi atau yang disampaikan itu supaya dihilangkan saja. Baik, siap. Baik, saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Juni. Terima kasih Pak Juni. Selamat Pak Juni. Terima kasih sekali lagi. Ini saya keluar ya. Ya. Baik. Silakan bisa keluar Pak Juni. Terima kasih sekali lagi Pak Maki dan juga Ibu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.